Pria ini memegang kapak tajam, sterilisasi dengan cara sederhana, dan menyuruh gadis itu untuk menutup matanya. Dia membidik posisi yang benar, memotong tangan gadis itu. Setelah beberapa saat, tangan itu diletakkan di atas nampan aluminium. Kemudian masukkan ke dalam freezer. Anda pikir dia cabul? Tidak, dia benar-benar menyelamatkan orang. Beberapa menit yang lalu, sekelompok orang sedang bekerja di laut. Jala tersangkut di alat berat, membuatnya tidak bisa bergerak dengan normal. Melihat itu, dia berinisiatif untuk memindahkan tangga. Dia ingin memotong jaring ikan. Tiba-tiba perahu bergetar hebat, bergoyang, dan jatuh. Pisau itu jatuh tepat 10 cm dari kepalanya. Kemudian kail jatuh di atasnya. Dan semua orang bergabung untuk mengangkatnya. Tapi lengannya hancur. Dokter di kapal melihat ini, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena tidak ada peralatan bedah profesional, dibutuhkan waktu setengah hari untuk pergi ke pelabuhan. Sekarang tidak ada obatnya. Gadis itu berbaring di sana menangis terseduh-seduh. Dia hampir mati karena kehilangan begitu banyak darah. Pada saat itu, seorang pria melangkah maju, merobek bajunya, dan meraih handuk di sampingnya. Putar handuk itu untuk menyelamatkannya. Dia segera berhenti berdarah. Semua orang mengangkatnya ke ruang medis. Pria itu memotong tangan Hana, dan berkata dia akan melakukan operasi padanya. Setelah serangkaian operasi, Kapten tersentak kaget. Dia jelas menyelamatkan seseorang, tetapi mengapa memotong tangannya? Dia bahkan ragu, apakah dia seorang dokter? Tetapi, kalimat berikutnya membuat orang-orang di sekitar mereka menutup mulut. Saya adalah seorang pembunuh. Pria bernama Nato itu pernah disebut sebagai dokter jenius. Tetapi karena muncul di tempat kejadian saat kekasihnya melompat dari atas, jadi, polisi mendakwanya dengan pembunuhan. Sekarang dia dicari oleh polisi, dan menjadi buronan. Tapi Hana tidak lagi memiliki harapan. Pada saat itu, dokter berbicara tentang masalah yang fatal. Untuk operasi, mikroskop profesional diperlukan. Tapi ini tidak menyulitkannya. Nato mengeluarkan batu dan gergaji mesin. Mengambil pena untuk menghitung sesuatu. Gunakan pemotong untuk mengubah batu menjadi persegi. Karena fokusnya bukan pada bahannya, tetapi pada bentuknya. Dia kemudian menyuntikkan Hana dengan anestesi, dan meletakkan selotip di atas meja. Dengarkan musik favoritnya. Mulai melakukan operasi transplantasi tangan. Dalam benaknya, dia terus mengingat gambar operasi tadi. Dia dipaksa untuk mengamankan setiap pembuluh darah di lengannya. Tangan dipasangkan dengan sempurna. Tindakan terampil itu membuat dokter di sebelahnya melebarkan matanya karena terkejut. Setelah beberapa saat menunggu, Hana berhasil dihidupkan kembali. Tetapi ketika Nato hendak melarikan diri, dia menemukan polisi sudah berdiri di tepi pantai. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Segera mengambil perahu kecil untuk pergi. Dalam pelarian, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah lelaki yang terluka parah. Dia memakai headphone, mencuci tangannya dengan alkohol, pegang pisau tajam, potong punggung anak itu, buat sayatan yang sangat dalam. Siapa sangka, di rumah kayu lusuh ini, pria itu sedang melakukan operasi pada ketinggian yang sangat sulit. Belum lama ini, dia secara tidak sengaja menemukan bocah itu dalam keadaan koma. Mulutnya berdarah tanpa henti. Dia bisa menghadapi kematian kapan saja. Mereka membawa anak itu ke dalam rumah kayu. Kondisinya sangat serius. Bagian perutnya tak hanya memar, tapi tulang rusuknya juga menembus paru-paru. Hal ini akan menyebabkan paru-paru mengumpulkan darah. Dia bisa berhenti bernafas kapan saja. Sekarang saatnya untuk menjalani operasi. Tapi di rumah kayu lusuh ini, sama sekali tidak ada mesin yang dapat digunakan untuk operasi. Dia menemukan kotak pertolongan pertama. Dia mengeluarkan selotip dan pinset, dan mengambil tang dari kotak peralatan. Akhirnya mengeluarkan selang dari ranselnya. Siapkan perangkat bedah sederhana dengan mudah. Saat dia menjalani operasi, dua wartawan tiba-tiba masuk. Mereka memegang kamera untuk merekam pembunuhannya. Ternyata, nama pria itu adalah Nato.
Dia dihormati oleh semua orang sebagai dokter jenius. Namun karena muncul di tempat kejadian saat kekasihnya melompat dari atas, dia harus disalahkan oleh polisi sebagai pembunuh. Sekarang, di mana-mana terpampang surat perintah penangkapan untuknya. Tak disangka, ketika reporter melihat bocah itu, dia marah. Dia segera menelepon polisi, karena itu adalah anaknya. Tapi satu kalimat darinya mengejutkannya. Apakah putra Anda menderita stenosis vena pulmonal? Dia menatap Nato dengan heran. Wartawan pernah membawa putra mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Akhirnya, dia didiagnosis dengan stenosis vena pulmonal. Ini adalah penyakit yang sangat langka, yang tidak dapat disembuhkan. Ini berarti, pembuluh darah anak laki-laki itu sangat sempit. Tingkat keberhasilan operasi sebelumnya kurang dari 3%. Tetapi pada saat itu, kondisi bocah itu menjadi semakin serius. Dia memegang pisau, tabung, dan 2 tang. Alat-alat ini tampaknya sangat sederhana, tetapi di bawah tangan dokter jenius, itu berubah menjadi alat penyelamat hidup yang penting. Paru-paru anak laki-laki itu tertusuk oleh tulang rusuknya, dan dia bisa berhenti bernapas kapan saja. Untungnya, di rumah kayu lusuh ini, Nato terus menyelamatkan nyawa bocah itu. Dia menggunakan alkohol untuk mendisinfeksi, cuci tangannya, suntik anestesi, setel lagu Xinhua yang terkenal, ambil pisau, bersiap untuk operasi. Dia membuat sayatan yang sangat dalam. Konduit reming sederhana dibuat sebelumnya. Ke bagian paru-paru, peras tabung dengan lembut. Hematoma di paru-paru dikeluarkan. Orang tidak berani bernapas berat ketika mereka melihat operasinya. Tapi ayah anak itu jelas skeptis. Anda tahu bagaimana orang menilai saya? Jenius. Bukan hanya jenius. Luo Tiantai memiliki satu setiap 1000 tahun. Dia kemudian menempatkan labu inseminasi di dalam tubuhnya, melumpuhkan tulang rusuk yang patah. Di mata orang lain, ini adalah operasi yang sangat sulit. Tapi di benak Nato, dia tahu seperti apa kondisinya. Tidak lama kemudian, tulang rusuk di paru-paru ditarik keluar dengan lembut olehnya. Tang yang tampak sederhana ini, ternyata menjadi alat penting untuk menjahit luka. Pada akhirnya, operasi itu berhasil. Anak itu keluar dari bahaya. Wartawan merekam seluruh proses. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa video ini ke semua surat kabar. Tapi dia mencuri rekaman video, lalu bergegas pergi dari sana. Karena identitasnya saat ini adalah seorang pembunuh buronan. Surat perintah penangkapanmu telah dipasang di seluruh kota. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah untuk membersihkan tuduhan pembunuhannya. Dalam sekali lari, Nato tak hanya dikepung polisi, tetapi juga bertemu dengan pasien neurologis. Dia mengambil bor dan membuat lubang di kepalanya.